Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, meskipun di luar sana menggairahkan ya, ramai sekali, tapi alhamdulillah Bapak Ibu dengan sangat khusyuk dari tadi ba'da maghrib sampai jam ini jam 9 masih duduk iktikaf di Masjid Al-Hidayah ini. Mari niatnya kita luruskan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Karena rumusnya ibadah itu meskipun sedikit, meskipun gampang, meskipun ringan dalam konteks nyantai, tapi kalau niat kita benar semata-mata karena ridhonya Allah, insya Allah jadi amal yang besar, amal yang berpahala, amal yang insya Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, sebagaimana undangan yang disampaikan oleh DKM kepada saya, kita akan mengisi pergantian waktu tahun miladiah dari 2021 ke 2022. Jadi kita muhasabah dulu, nanti kita tutup dzikir, terus doa ya. Jadi saya sampaikan dulu hal-hal pentingnya. Saya mendapat WA mulai dari kemarin menanyakan, sebenarnya doa awal tahun, doa akhir tahun itu di tahun apa? Kebanyakan mereka rata-rata menganggap tahun Hijriah. Kalau saya nggak begitu. Dalilnya bahwa semua pergantian waktu itu hendaklah kita isi dengan tasbih. Bukrata wa asila, setiap pagi dan petang. Itu pergantian waktu. Artinya pergantian waktu dari pagi dan petang aja kita isi dengan zikir, apalagi pergantian waktu bulan ke bulan, dimulai dengan hilal tua sampai muncul bulan tua sampai munculnya hilal. Di bulan apapun, mau komariah maupun samsiah. Basis perhitungan bulan itu ada dua dan ada tiga, yang satu gabungan. Yang satu komariah dipakai oleh tahun Hijriah, yang satu tahun samsiah yang dipakai oleh tahun Masehi, yang gabungan itu tahun orang Cina itu, tahun Imlek, tahun baru Imlek. Saya kalau tahun baru Imlek ya doa, tapi yang datang jeruk nongking itu, terus kue keranjang itu yang datang itu karena tetangga saya yang Cina-Cina ngirimin ya nggak masalah. Nanti saya juga kadang-kadang ngasih balasannya kalau pas dia acara ya. Jadi bagi saya tahun perubahan waktu itu perlu kita senantiasa bertasbih, karena yang tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kalau sampean paham konsep ini, setiap pergantian malam dan siang itu Allah yang maha ngatur. Artinya panjenengan sama saya, setiap pergantian waktu apapun, pagi, siang, sore, malam, kemudian awal bulan, akhir bulan, awal tahun, akhir tahun, apapun kita boleh bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan sebagus-bagus pemujaan pada Allah Ta'ala, dengan kalimat-kalimat yang bagus. Tadi sudah dimulai dengan khatmil Quran, fa insyaallah khatmil Quran panjenengan semuanya, dan juga tawassul kepada doa kepada orang-orang yang kita cintai yang telah wafat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan seluruh almarhum almarhumah yang kita doakan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dan diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mempunyai dua ijazah dari dua jalur sanad terkait rotib. Rotib ini menurut pengarangnya Syekh Muhammad Al-Haddad itu, Alwi Al-Haddad itu, bahwa rotib ini sebenarnya tanpa ijazah pun boleh, karena waktu beliau menulis sudah diijazahkan kepada siapa saja yang mengamalkan. Namun afdol kalau kiranya ada guru
yang membawa rotib ini kepada panjenengan. Kebetulan saya punya 2 sanad. Sanad pertama dari gurunya ayah saya, gurunya abang saya, yaitu Kiai Haji Akhyat Halimi, pemimpin Pondok Pesantren Darul Muttaqin di Mojokerto. Kemudian yang kedua adalah dari Habib Najib Al Husain dari Bogor, itu juga memberikan ijazah pada saya. Cirinya ijazah yang diberikan oleh 2 orang ini adalah ketika membaca la ilaha illallah. Kalau ibu perhatikan di nomor 21 itu la ilaha, ya, yang pakai yang ada terjemahnya apa? Yang ini kan, betul ya? Sama ya. Itu 25 itu tapi kalimatnya la ilaha illallahnya 2 kali. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Caranya baca begitu. Itu adalah tahlil talqin. Tahlil talqin. Kita diajari oleh penulis rotib ini ketika melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan cara begitu lidah kita terlatih, hati kita juga terlatih, saraf otak kita yang tak sadar terlatih. Insya Allah ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, lidah kita otomatis mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man akhira kalamau bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampeyan bisa bayangin modal cuman bisa ngomong la ilaha illallah masuk surga. Cuman pertanyaan, ya Gus gampang. Iya, sampean waras kayak begini gampang. Coba nanti tangannya sudah ada selang-selang banyak gitu. Hidungnya sudah pakai apa ini? Begini nih yang oksigen itu. Ya yang oksigen begini. Ya, terus sini sudah darah, sudah infus campur-campur. Lidahnya sudah nekuk ke atas, tek. Boro-boro mengucapkan la ilaha illallah, ngomong saya, aku, kamu sudah nggak bisa. Makanya sampai syukuri ketika Allah masih menakdirkan kalimat thayyibah dalam lidah kita, dalam keadaan apapun syukuri. Itu maknanya Allah masih cinta sama kita dengan masih memberikan kemampuan mengucapkan kalimat, menyebut namanya. Salah satu ketentuan di dalam menyebut nama Allah adalah ketika semua kalimat, mau kalimat sholawat, kalimat tasbih, takbir, seandainya itu orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mutlak benarnya. Artinya mohon maaf, orang alim, mau ulama, mau orang pinter, mau orang bodoh, mau orang yang nggak sholat, mau bajingan sekalipun, begitu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bagi Allah adalah itu sudah merupakan kunci surganya. Orang yang kafir berpuluh-puluh tahun di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kalau pakai teori SPBU dimulai dari nol. Dimulai dari nol. Artinya nggak punya dosa. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah itu kalimatnya disebut tahlil. Diucap berkali-kali, kalau bahasa Indonesia ditambahi an, tahlilan. Kalau misalnya tahlilan itu mohon maaf misalnya bid'ah, bagaimana dengan kedudukan kalimat bahwa seandainya seorang yang menyekutukan Allah seumur hidupnya, 2 langkah atau selangkah mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui bahwa Allah memang hak untuk disembah, dia yakini meskipun belum ada amal nyata, sebutlah sholat, sebutlah zakat, sebutlah haji, maka Allah sudah mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah kalau panjenengan ini sudah ngaji tiap Sabtu Ahad, bahkan laporannya Pak Mahfud itu kalau saya baca di tiap ini jumlah pengunjung pengajian Yai Marabesi sekian ratus, jumlah pengunjung Yai Rofki sekian ratus, Gus Arifin sekian ribu, kan ngeri banget ini. Yang 200 orang, yang 800 jin. Sampai bisa bayangin jenengan itu tiap Sabtu Ahad ke sini dengan duduk sesaat ketika seseorang taklim, faham atau tidak faham. Saya ulang ya, jenengan ngaji faham atau tidak faham, tapi jenengan semata-mata memang mau faham, ingin faham, tapi kok nggak faham, duduknya sesaat lebih bagus daripada 1000 rakaat. Makanya panjenengan kalau ngaji
di sini siapapun ustadznya, siapapun kiainya, meskipun sudah masuk waktu isyraq, kalau kiainya masih ngomong duduk. Nggak usah melipir terus sholat isyraq. Saya sampaikan ya, nggak usah. Karena 2 rakaatnya isyraq itu dibandingkan duduknya seseorang, sebutlah 1/60 dari 1 saat. 1 saat itu 60 menit ya. 1 saat itu 60 menit. 60 menit itu 1000 rakaat. Misalnya jenengan ambil waktu 6 menitnya, berarti 1/10-nya. Maka jenengan 6 menit untuk meninggalkan sholat dibandingkan mendengarkan guru yang sedang mengajar, sama-sama 6 menitnya 2 rakaat sholat, dengan 6 menit mendengarkan ngaji masih mendingan ngaji, karena itu 100 rakaat. Karena itu 100 rakaat. Di samping itu kalau sampean sholat ketika gurunya ngaji, apalagi yang ngaji saya terus guyu apa waktu gak sholat tuh gitu. Apa ya khusyuk? Ya sampean ya, misalnya mohon maaf ini Pak Rudi atau Pak Tri, misalnya nih saya ngaji jenengan sholat isyraq, ini nggak usah jauh-jauh lah di sana, ngumpet di balik tembok itu, nggak lihat saya, tapi denger saya ngerjain Pak Mayudin misalnya ini dengerin, terus sampai terus senyum-senyum, apa gunanya? Sholat senyum-senyum apa gunanya? Nggak ada. Mendingan ngaji guyon malah dapat 100 rakaat ya. Paham ya? Paham. Jadi sampean harus paham itu. Oleh karena itu di ilmu terkait dengan ibadah itu ada 2 yang mendasari. Ilmu fikih itu membahas batal dan sahnya ibadah. Itu fikih. Ilmu yang membahas diterima atau tidaknya ibadah itu tasawuf. Kalau sampean buka kitab tasawuf sebelumnya punyanya Imam Ghazali, bab pertamanya pasti tobat. Kalau Bapak lihat buku fikih sebutlah punyanya Fathul Mu'in, bab pertamanya pasti toharo. Toharo dan tobat itu sama esensinya. Kalau tobat itu membersihkan hati dari kekotoran kesyirikan kepada Allah Ta'ala, dari kecampurnya niat kita ibadah dengan niat selain Allah Ta'ala, itu dibersihkan dengan tobat. Kalau toharo membersihkan badan, pakaian, tempat dari najis dan juga hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau panjenengan paham, kalau seandainya jenengan ngerti bahwa seandainya orang duduk mendengarkan guru ngaji, kemudian ada waktu-waktu yang tertentu itu mustajabah sebetulnya sholat isyraq, jenengan dihadapkan pilihan sholat isyraq apa dengerin ngaji? Jawabnya sampai ngaji saja, karena sesungguhnya penjelasan para ulama terkait dengan sholat isyraq, siapa orang yang sholat subuh berjamaah duduk sebentar tidak ngomong kalam dunia, tidak ngomong kalam dunia itu dimaksud adalah tidak dalam konteks ngajar. Karena saya ngaji terus ngomongin contoh di ngaji itu ngomongin dunia nggak apa-apa. Misalnya saya ngaji bahas bab sholat, di bab sholat saya bahas bab orang sibuk kerja lupa sholat, itu kan saya ngomongin dunia. Tapi karena itu konteksnya saya sedang ngomongin ngaji, maka itu masih belum atau tidak dianggap ngomongin kalam dunia. Kemudian nunggu matahari terbit, nunggu 1 tombak atau 15 menit, siapa orang yang sholat di waktu yang tambah 15 menit itu ka'ajri haji wal umroh, tamah. Orang biasanya salah paham. Sholat isyraq itu Mas berapa? Kok Surya, sholat isyraq itu 2 atau berapa rakaat? 2. Mas Rudi? 2. Kalau sampean baca nanti habis ini kita ngaji kitab Zadul Ma'ad seperti arahan Yahya Mahfud, bahwa sholat sunnah seperti isyraq itu bisa diketahui jumlah rakaatnya dari pahalanya. Nabi Muhammad menyebut sholat isyraq itu ka'ajri umroh tamah 1, tamah 2, tamah. Sholat paling pendek itu 1 rakaat, itu pun khusus namanya witir. Tapi sholat yang paling pendek itu 2 rakaat. Jadi kalau seandainya 1 haji umroh itu adalah 1 sholat, berarti 2 rakaat. Kalau hadisnya tamah 1 berarti 2 rakaat, tamah 2 berarti 4 rakaat, tamah berarti 6 rakaat. Sholat isyraq itu 6 rakaat. 6 rakaat. Tapi umumnya orang anggap 2 rakaat cukup. Malah seandainya kalau jenengan paham ini 6 rakaat dibandingkan misalnya yang ngaji saya, enakan dengerin saya ngaji.
Kalau sampean dengerin saya ngaji nggak perlu wudu, nggak apa-apa. Sambil nyender nggak apa-apa. Bahkan kalau seandainya monggo yang di luar sambil ngudut ora apa-apa. Serius. Saya misalnya Pak Tri ada usul gimana DKM kalau yang pas ngajinya Gus Arifin yang ngerokok ngumpul di luar, monggo. Ngudut, cedut gitu. Apa? Pak Wasul terus Pak apa enggak loh bikin ini. Gak apa-apa loh mau bikin mau ya. Karena bagi saya segini, seseorang yang seandainya ini ada orang majelis ilmu, ini ada di kitab Lubabul Hadis, Lubabul Tangkihul Qaul. Imam Nawawi mengatakan seseorang yang ngaji di satu tempat, kemudian ada orang yang sengaja lewat di depan majelis itu, dia tidak niat ngaji. Misalnya mohon maaf sambil bawa dagangan, sebutlah dagang bakso atau kopi keliling gitu. Nongkrongnya di situ. Nongkrong. Ya boleh jadi sambil ngudut. Dengerin ustadz di sini ngaji. Begitu dia dengar ngaji, malaikat dari langit turun yang tadi sayapnya diturunkan untuk orang-orang yang taklim, di mana sayapnya merendahnya sayap malaikat itu dengan tanda menghormati orang yang taklim, sayapnya itu sampai kepada orang yang mendengarkan tidak sengaja. Seandainya ada doa di majelis itu, ya Allah ampunilah kami semua, yang tukang bakso sambil nyedut, diampuni juga. Nah besok monggo loh yang ngaji ini monggo bawa dagangan di luar semua loh ya, monggo. Wis alamat kosong masjid itu. Jadi sampean harus paham ngaji. Makanya saya kalau ngaji kenapa nggak terlalu serius? Ini Bapak tahu Syekh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini punya lawan debat. Namanya Abu Hasan As-Sadili, pemilik Tarekat As-Sadiliyah. Kalau Al-Haddad ini pemilik Tarekat Haddad, Al-Haddad. Beliau pengarang kitab ini. Kitabnya beliau yang lain namanya Risalatul Mu'awanah. Jadi kalau Muhammad Al-Haddad itu pernah wasiat pada muridnya. Begini wasiatnya, ini mungkin sampean pernah ada ustadz yang menganut alirannya Al-Haddad. Begini, kalau kamu ngaji, gurumu itu banyak guyon, nggak usah diikuti. Kata Al-Haddad. Akhirnya orang yang biasa guyon itu pindah ke majelisnya Abu Hasan As-Sadili. Kosong, terus ngomong. Abu Hasan As-Sadili ngomong, kalau ada ustadz yang terlalu sepaneng, nggak pernah senyum, tegang terus, nggak usah diikuti. Makanya Abu Hasan As-Sadili masyhur, kiai yang banyak guyon, muridnya banyak. Kenapa? Jenengan itu di rumah sudah stres, cicilan itu neretel, yang tagihan panci, yang tagihan handphone, tagihan motor ya. Sampai masih mau ngaji, duduk di sini tuh, Allah mudah-mudahan tinggikan derajat panjenengan semua, amin ya. Saya itu kadang-kadang begini loh, kan pernah saya sampaikan di pengajian yang lalu. Saya itu kalau pagi itu males datang ke masjid manapun, saya pukul diri saya gini. Arifin itu lihat orang-orang di masjid, sebutlah Masjid Al-Hidayah, rumahnya jauh dari masjid. Mereka mungkin tidak naik mobil, mereka naik motor kedinginan, datang ke masjid on time sebelum adzan subuh. Masa kamu nggak datang? Malu saya. Sama anak kecil malu. Sama kalau ada Pak Teguh, misalnya Pak Teguh, halo Pak Teguh, ya ini ada Pak Teguh, atau Pak Asri, malu. Bayangin panjenengan sudah di rumah mau ngaji ke sini. Ya akhirnya dua-duanya kita pakai. Kalau pas ustadznya serius, sampean serius. Ustadznya kayak saya ya guyon, ya apa? Karena jenengan begitu niat dari rumah memang niatnya mau ngaji taklim. Faham atau tidak faham, saya ulang ya, faham atau tidak faham, insya Allah sampai tetap dapat pahalanya dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya faham, tambah lagi pahalanya, tambah pahala paham. Begitu fahamnya jenengan sampai tularkan kepada anak, kepada tetangga, kepada cucu, jadi ilmu yang yuntafa'ubih. Mulai itu ilmu menghasilkan pahala. Ilmu yang manfaat itu tidak hanya bermanfaat untuk orang yang sudah mati, sebagaimana hadis idza mata benu adam inqata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw walidin shalihah yad'ula. Tidak hanya manfaat untuk orang mati,
Jenengan punya ilmu manfaat, jenengan masih hidup, jenengan sudah dapat pahala dari orang yang dapat ilmu manfaat dari jenengan. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang sampean sudah khatam semuanya, saya kan selalu nyampaikan, kalau jenengan sudah khatam kitab Ta'limul Muta'alim, saya ngetes Pak Tri itu belum tentu apal satu bait di sana, belum tentu. Tapi sudah khatam, nggak apa-apa. Minimal besok kalau ditanya khatam, ngerti udah. Itu soal lain. Kalau ada saudara nggak masalah. Yang penting jenengan sudah punya ijazah dari saya kitab Ta'limul Muta'alim. Habis ini kitab Sulam Taufik. Habis itu besok kitab Zadul Ma'ad. Masya Allah, panjenengan semua sudah banyak kitab yang dikhatamkan. Perkara ngerti itu soal nanti. Sampean nggak usah khawatir, aku ngaji ngerti-ngerti mudeng-mudeng. Nggak apa-apa. Duduk sampean satu saat lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Jadi sampean paham sekarang, kalau besok-besok sudah ada waktu Isyraq, ada orang ngaji, lebih baik duduk dengarkan ngaji. Ternyata yang ustadz yang ngerti, dibubarkan pengajiannya pas waktu Isyraq. Supaya jenengan sudah bebas dari ngaji, terus waktunya kosong untuk sholat Isyraq. Karena sholat Isyraq itu sedikit waktunya, 15 menit. Begitu lewat 15 menit, waktunya bukan Isyraq lagi, tapi sholat duha. Ya sudah langsung sholat duha. Sholat duha itu Nabi Muhammad itu 8. Minimal 2. Saya biasa ngerjakan 4. Ya. Saya nanya, jenengan aliran 2, aliran 4 atau aliran 8 atau aliran yang siapa yang sholat duha 12 rakaat nanti dibangunkan istana di surga. Sampean milih yang mana? 4. 4 itu Allah jamin rezeki orang itu sampai 24 jam ke depan. Kalau 2 rakaat hanya cukup bayar utang. Utang kita. Kata beliau Rasulullah SAW, siapa orang faham bahwa setiap ruas tulang sendi-sendinya itu ada 360 sebagai tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala dikasih badan fisik jasmani yang bisa nekuk-nekuk begini. Sampeyan bisa bayangin seandainya Allah nggak ciptakan sendi, betapa kita jegegek. Duduk nggak bisa, jalan nggak bisa pasti. Persis kayak pohon-pohon biasa. Satu ruas tulang sendi itu wajib hukumnya disodakoi 1 mud. 1 mud itu 0,6 kilogram beras. Jadi seandainya seseorang setiap hari faham ini, maka dia 0,6 kali 360 sekitar 2 kintal harus sodakoh makanan sebagai pengganti bersyukur kita dipinjemin oleh Allah tulang-tulang yang bisa nekuk-nekuk begini. Tapi kata Kanjeng Nabi di hadis itu mengatakan kamu tidak akan mampu, maka cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi dengan sholat duha 2 rakaat itu hanya untuk bayar ini. Lah terus doanya gimana Gus? Ya gak apa-apa. Lah untuk pas bayar ya doa ya kadang dikasih, kadang enggak. Sampai cukup bayar kok. Doanya ke Allah, ma in kana rizqi fis sama'i fa anzil. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Wa in kana baidan fa qaribhu. Fa in kana mu'sirat fa yasirhu. Dan seterusnya. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan. Rezeki di langit apa? Hujan. Petir itu rezeki loh. Menurut teori bahwa siapa yang dengar petir disuruh mengucapkan subhana wa yurikumul barqa wa tama'an. Maha suci Allah yang telah mengutus kilat beledek ya. Wa tama'an dan juga hujan untuk apa? Keberkahan umat. Karena setiap petirnya merset, nitrogen yang di udara jatuh ke tanah, masuk ke tanah. Jadilah pengganti urea yang alami. N2 itu nitrogen. Kebetulan saya sekolah itu Pak Tri ya, kimia, jadi ngerti betul. Jadi terus jadilah tanah itu subur. Makanya kalau tanah masih banyak beledeknya kayak Depok, Bogor pasti subur. Dan yang penting pasti penduduknya putih-putih, apalagi yang wanita. Puncak kan ayu-ayu tuh putih-putih Pak Tri ya. Bener nggak Pak Mahidin? Karena banyak beledek. Jadi ketika petir duar sambil baca subhanallah wa yurikumul barqa wa tama'an. Begitu hujan turun, Allah mewanti-wanti melalui baginda Nabi, jangan pernah kita memaki hujan,
Jangan pernah kita memaki angin, jangan pernah kita memaki cuaca. Kadang-kadang kita ada gerimis dikit, jambut udan. Paham ya, jambut ngerti? Yang orang Surabaya ngerti itu. Jadi panjenengan kalau sudah hujan turun ya sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allahumma shaiban nafian. Semoga hujan turun jadi manfaat. Ternyata yang dari langit itu di samping fisik air hujan, petir, kilat dan sebagainya, juga ada rezeki dari langit yang tidak nampak. Apa? Doanya malaikat rahmat. Panjenengan yang duduk di majelis ini tadi khatamal Quran, sudah baca doa khatmul Quran ya. Ketika doa khatmul Quran itu, malaikat-malaikat yang sebanyak jumlahnya huruf Al-Quran turun di majelis itu, dan lebih banyak dari itu mengaminkan doanya panjenengan semua, baik yang itu baca Quran ataupun hanya datang pas khatmul Quran. Makanya saya kalau ada khatmul Quran saya datang pas doa, karena ngerti dalilnya. Saya nggak ikut khataman, anak khataman Quran datang, minimal pulang pertama dapat barokahnya doanya yang khataman Quran, mudah-mudahan diaminkan malaikat. Kalau saya yang datang kan minimal dapat polo pendem satu tempeh tadi kan. Jadi gitu ya. Jadi panjenengan, nah malam tahun baru seperti ini, saya itu terus terang sangat senang dengan panjenengan semua, apalagi ini masjid yang menurut saya membawa keberkahan bagi kita semua. Masjid yang nggak ada orangnya kampungnya tapi penuh, ya kan, saya sampaikan berkali-kali. Mulai dari maghrib nanti habis ini kita rotibul hadad. Nanti pas di rotibul hadad itu bedanya dengan wirid yang lain, itu doanya pas di Fatihah. Jadi setelah baca semua, kita kirim tawasul kepada pemilik rotib ini, yaitu Syekh Al-Haddad bersama leluhurnya dan juga murid-muridnya. Nah nanti kalau jenengan sudah dapat ijazah dari saya, setiap ada orang baca rotib dimanapun di seluruh dunia sampean kecandol. Wa usulihi wa furu'ihi. Orang-orang yang mendapatkan ijazah dari Syekh Al-Muhammad Asy-Syahir Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, siapapun yang dapat ijazah dari situ, begitu orang nyebut Muhammad Asy-Syahir Al-Hatib Alwi Al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi, semua yang pernah diijazahi dapat Fatihahnya orang-orang baca rotib. Itu gunanya kalau ijazah. Kalau jenengan baca kosongan, enggak, kecuali di majelis itu. Makanya panjenengan nanti begitu selesai, terus saya bilang saya ijazahkan rotib ini kepada panjenengan, jenengan tinggal bilang qabil itu. Berarti jenengan ngambil 2 sanad dari saya, dari Yai Hayat Khalimi Mojokerto dan juga Habib Husain Najib dari Bogor. Jadi jenengan sudah punya 2 sanad dan insya Allah nyampe kepada pemilik rotib ini. Dan panjenengan sudah boleh ngamalkan. Saran saya ngamalkannya rotib itu minimal sebulan sekali. Mau pagi, mau petang, mau sore, mau tengah malam bebas. Mau sendiri, mau berdua, mau berjamaah bebas. Mau pakai speaker, mic, toa atau mau enggak bebas. Yang penting jenengan ikutin saja bacaan yang ada di lembaran ini. Kebetulan sudah difotokopin sama Pak Tri. Insya Allah ini nggak usah dibuang. Sampean apalin. Syukur-syukur nanti insya Allah saya bawakan contoh buku yang kecil bisa dikantongin, yang kecil. Yang ijazah saya dari Hayat Khalimi. Itu yang nomor 3. Nomor 4 yang terakhir, mari nanti di Al-Fatihah Al-Fatihahnya ada 5 ya. Al-Fatihahnya ada 5. Nanti sebelum Al-Fatihah ke-5 itu saya akan buat 1 tambahan Al-Fatihah kepada panjenengan semua. Ketika kalimatnya saya persilakan jenengan doa sendiri-sendiri. Jenengan doa sendiri-sendiri. Karena memang rotib itu begitu, doanya di Fatihah. Jadi misalnya kita nanti misalnya ketika monggo sampean berdoa, nanti itu saya bilang Al-Fatihah. Begitu ya. Jadi nanti setelah keempat, antara keempat dan kelima. Nanti ini cepat kok, nggak sampai 1 jam. Mungkin hanya 10 menit, 15 menit. Nah nanti pas di situ jenengan doa, saya kasih waktu secukupnya, karena sesungguhnya jenengan sudah khatmil Quran, doanya diijabah insya Allah oleh Allah Ta'ala, diaminkan oleh malaikat Allah. Dan saya nebeng khatmil Quran panjenengan, saya nebeng keberkahan panjenengan baca Quran. Makanya saya datang itu pertama nebeng keberkahannya orang yang khatmil Quran. Dulu ada Kiai
Hamim Zazuli, Kiai Haji Hamim Zazuli yang dikenal dengan Gusmi, setiap beliau mengadakan khotmul Quran, orang beribu-ribu datang hanya ingin ikut doa khotmul Quran. Jadi kalau panjenengan paham ini, oh doa khotmul Quran, Quran itu jenengan baca ngerti atau tidak, paham atau tidak, itu tetap pahalanya gede. Doa yang kita panjatkan insya Allah dikabul oleh Allah Ta'ala. Apalagi Qurannya paham. Di sini ada dosen atau guru tafsir, jenengan ikuti. Satu ayat jenengan paham, insya Allah itu jadi kita barokah di dunia maupun akhirat. Insya Allah kalau yang paham juga tentang khotmul Quran, biasakan kalau bisa memang setahun itu paling enggak 2 kali. 11 bulan 1 kali khatam, Ramadan 1 kali khatam, paling tidak. Tapi kalau nggak bisa setahun sekali. Kalau nggak bisa, ya kira-kira ya rombongan begini aja. Ini kan rombongan ya, tetean juz 1, siapa juz 2. Apa hukumnya? Boleh. Besok kalau ditanya oleh Allah, ini kenapa? Kalau nggak apa-apa, disuruh Pak Tri gitu aja, jawab gitu aja. Nanti Pak Tri biar jawab gitu. Kan urusan dengan Allah kan. Kalau saya kan diundang hanya untuk rotib, bukan untuk khotmul Quran gitu ya. Nah, mari kita mulai. Kita baca Rotibul Hadad. Tadi saya sampaikan bahwa Rotibul Hadad itu punya kaifiyah khusus ketika membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, itu satu paket. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya jenengan kalau dengar orang zikir ketika rotib ini ada yang 25, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1000. Kalau yang 25 masih pelan-pelan, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1, la ilaha illallah, la ilaha illallah 2. Itu sampai 25 masih bisa santai. 100 sudah mulai cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin cepat, la ilaha illallah, la. Akhirnya wah itu sebenarnya kedengarannya huhunya itu. Paham ya? Kalau ada orang zikir kok ya itu. La ilaha itu kayak ngos-ngosan gitu ya, nah gitu. Jadi sebenarnya itu. Jadi jenengan ketika itu Allah. Adalah Allah, dhamir untuk Allah. Mari kita mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabati Rasulillah ajma'in Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hasan wa Husain radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Radina billahi rabb wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima si'atillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima si'atillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bima sitillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarradh dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarradh dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarradh dhalimin. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu sarral mu'din. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Aslahallahu umural muslimin sarafallahu syarral mu'din. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى روح سيدنا على حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي وأصحابه وأزواجه وذريته وعلي بيت وآله نبيه وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر مثوابتهم وبضعيف حسناتهم ويحفظون بها بجاههم ونرفعنا بهم ويعيدون علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاقتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح سيدنا علي الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاقاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح ساداتنا الصوفياء أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى روح سيدنا الصاحب الراتب القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا
alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaqatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husnila hajatina wa hajatikum. Semuanya hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat kita Allah kabul. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya. Allah berikan kita panjang umur untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah selamatkan kita dalam setiap perjalanan kita. Allah berikan kita rezeki yang barokah, Allah berikan umur yang barokah, Allah berikan anak yang barokah, Allah berikan keluarga yang barokah, Allah berikan tetangga yang barokah, Allah berikan kampung yang barokah, Allah berikan negara yang barokah. Allah berikan kita maunah, kekuatan istiqomah untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Allah berikan kita semua doa kita yang di hajat dunia maupun hajat akhirat dikabul oleh Allah Ta'ala. Silakan doa menurut hajat kita masing-masing. Allah. 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 Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana, Allahumma hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila arwahi kafati ibadillahi salihin wa walidina wa masyayikhina fid dini wa dawil huquqi 'alaina wa abadi ahli هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياؤهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي مرضهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلف ذات بينهم ويولي عليهم خيبارهم ويصرف عنهم سررهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمعذبين والمتعذرين من قرب أو بعيد وترجي أسعارهم ويؤجر عمدرهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤاله ألا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وورد عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو وعلو. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو وعلو. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا الله نبيا عن أمته
جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا نبيا عن أمتي. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزا الله نبيا عن أمتي. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.